Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jungwoo menolak tekanan yang diberikan oleh Dewi Ur hingga membuat Dewi Ur sangat terkejut dengan itu. Bersamaan dengan itu, Jungwoo mendapatkan pencapaian tambahan karena telah berhasil bertemu dengan Dewi Ur melalui cara yang tidak bisa dilakukan player manapun. Ur mengatakan ada banyak sekali manusia yang datang kemari, tapi mereka semua terjebak di dalam masa lalu mereka dan hanya memikirkan penyesalan mereka. Akan tetapi, Ur merasa jika dia berbeda karena tidak memiliki rasa sayang ataupun penyesalan dan berbeda dengan mereka. Ur tak menyangka jika dia memilih berenang ke masa lalu yang lebih dalam, dan di tengah semua itu, dia terus menyalahkan dirinya sendiri lagi dan lagi. Pada akhirnya tidak ada dia, tapi yang ada hanyalah adiknya yang sudah mati setelah dia dikhianati oleh teman-temannya yang dia percayai. Ur menanyakan apakah dia bisa mempercayai orang-orang di sekitarnya sekarang, atau apakah dia berpikir akan mengalami hal yang sama seperti adiknya. Ur mengatakan pengkhianatan bisa datang kapanpun, jadi dia terus waspada kepada mereka dan terus meragukan mereka. Sekilas masa lalu Jungwoo, di mana dia dulu adalah seorang tentara dan bertugas menyelamatkan seorang rekan dari kepungan. Akan tetapi daripada berterima kasih, Jungwoo malah dikhianati oleh mereka dengan meninggalkannya sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri. Jungwoo berpikir jika dirinya telah mempertaruhkan hidupnya demi mereka, tapi hasilnya adalah pengkhianatan. Akan tetapi, dirinya tidak boleh mati begitu saja dan memutuskan untuk terus bergerak sembari membenci rekan-rekannya. Entah kapanpun dirinya ingin beristirahat, selalu ada musuh yang terus mengikutinya hingga dia tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Sejak saat itu, Jungwoo berpikir dirinya harus bertahan hidup dengan cara apapun dan akan membantai semua musuh yang menghalangi jalannya. Melewati hutan sejauh 150 km, membuatnya telah bertemu dan membunuh begitu banyak orang, dan pada saat itu dia mulai berhenti memikirkannya. Amarah, kebencian, dan dendam, Jungwoo membuang semua emosinya tersebut demi bisa bertahan hidup di tempat yang dipenuhi dengan musuh. Pada saat itu, Jungwoo berpikir mungkin dirinya sudah dipanggil seperti itu sejak dulu sebagai janji monster tanpa emosi. Ur mengatakan jatuhlah lebih dalam lagi karena dia tidak akan pernah bisa keluar dari rawa masa lalu dan akan menjadi salah satu koleksinya. Ur ingin agar dia mengeluarkan dirinya yang sebenarnya, tunjukkan bahwa dia adalah seekor monster yang berwujud manusia. Akan tetapi, Jungwoo dengan mudahnya membatalkan bayangan masa lalunya dari Ur, sembari mengatakan ini sungguh membosankan. Ur tentunya sangat terkejut karena tidak mungkin dia bisa lepas begitu mudah, terlebih dia adalah makhluk yang memiliki penyesalan di masa lalu paling buruk di antara semua koleksinya. Jungwoo mengatakan sepertinya ujiannya telah berakhir, dan sepertinya tidak ada lagi yang perlu dirinya lakukan di sini. Jungwoo mengatakan dirinya berterima kasih karena dia telah membantunya menyelesaikan misi dengan mudah, jadi dirinya akan pamit sekarang. Ur awalnya berencana membingungkan Jungwoo karena tidak ada masa lalu yang lebih berantakan daripada dia, terlebih dia hanya memanjat menara tanpa sebuah harapan. Ur merangsang titik masa lalu untuk menghancurkan mentalnya, karena sangat mudah menguji seseorang dengan mengungkit masa lalu mereka, seperti yang dia lakukan pada Hebur. Hermes yang tiba-tiba menyusup mengatakan, sungguh pemandangan yang tidak tertahankan ketika melihat Ur yang terhina seperti ini, dan Ur mengatakan pergilah dari sini. Hermes mengatakan bukankah sudah waktunya untuk berhenti menyesatkan orang-orang karena tidak semua orang akan bermain-main di tangannya seperti High F itu. Hermes mengatakan dia pasti penasaran kenapa orang dengan masa lalu sekacau itu bisa lepas begitu mudah dari tangannya karena dia tidak memiliki mimpi ataupun harapan, sebab itulah dia tidak bisa dibangunkan. Ur mengatakan sepertinya dia mengenal baik anak itu, jadi apakah dia selama ini juga memberikan perhatian pada anak itu? Hermes mengatakan bukan hanya dirinya, tetapi Athena juga sangat tertarik dengannya, begitu pula dengan Ares dan Dionysus. Bahkan, sebagian besar yang tinggal di lantai 98 sangat tertarik padanya dan berusaha untuk mendapatkannya sebagai apostel mereka.
Jika anak itu adalah seorang ranker yang telah menembus lantai 50, yang merupakan persyaratan minimum menjadi seorang apostel, maka dirinya yakin pasti akan terjadi keributan. Bukan hanya itu saja, para iblis yang berada di lantai 98 termasuk dengan Agares yang menempati salah satu posisi tertinggi dari 72 raja iblis sangat meneteskan air liurnya. Ur tidak menyangka jika Agares akan tertarik pada manusia, terlebih dia adalah iblis yang melambangkan kehancuran dan kegilaan serta keserakahannya yang tidak ada habisnya. Hermes mengatakan dirinya juga ingin mempertegas satu hal, jadi sebaiknya dia tidak mencoba untuk mengabaikannya. Seketika itu, Hermes mengeluarkan ular Orochi menggunakan tongkatnya dan mengepung Ur yang tidak bisa melawannya. Hermes mengatakan sebenarnya dirinya adalah orang pertama yang mengincarnya, jadi dirinya cukup kesal karena ada orang lain yang mencoba untuk menyerobotnya. Jika dia sampai berani memotong antriannya seperti ini, bukankah itu akan menjadi contoh yang sangat buruk karena akan terjadi keributan? Setelah diancam oleh Hermes, Ur tentunya jadi sangat kesal karena dirinya dipermalukan seperti ini dan dirinya pasti akan membalasnya. Ur tidak percaya jika Hermes yang berjiwa bebas dan benci terikat dengan siapapun malah memperhatikan seseorang. Ur tahu jika tatapan Hermes sebelumnya bukanlah tatapan keserakahan, tetapi seperti tatapan seseorang yang ingin melindungi sesuatu. Ur yakin jika pasti ada alasan kenapa dia menjaganya. Selain itu, Athena dan Dionysus juga tertarik pada orang yang sama, jadi ini semakin mencurigakan. Di antara yang memperebutkan Olympus, ada dewa generasi kedua yang tidak memiliki dosa tertarik dengannya, jadi sepertinya dirinya melewatkan sesuatu. Ur berpikir apabila dirinya tidak bisa memilikinya, maka dirinya akan menghancurkannya dan dia kemudian memanggil Hebur. Ur kemudian memerintahkan agar Hebur segera membunuh anak itu, entah bagaimanapun caranya dan jangan sampai ketahuan. Bersamaan dengan itu, ada pergerakan aneh yang muncul dari bayangan Hebur, yang tidak lain adalah pasukan yang telah ditempelkan Jungwoo padanya. Langsung di saat itu, link yang terhubung dengan dewa dan apostel dalam bentuk jiwa dan tubuh dengan paksa diputus oleh Jungwoo, dan itu adalah kecerobohan Ur sesaat. Ur tidak menyadari karena indranya tumpul oleh sisa-sisa kekuatan yang ditinggalkan Hermes, dan akibat dari kecerobohannya, Ur terkena epic comeback yang mengerikan. Ur yang terkena luka fatal akibat kematian apostelnya tentunya muntah darah dengan suaranya yang sangat keras sampai terdengar di seluruh kuil. Beberapa saat kemudian, Jungwoo saat ini sedang menghadapi beberapa pasukan yang tidak lain berasal dari kuil Ur. Jungwoo yang tidak mau repot-repot tentunya menyuruh Bu untuk menghabisi mereka semua, dan Bu yang sudah bersiap tentunya langsung mengeluarkan sihirnya. Jungwoo berpikir dengan ini sudah yang ke-6, jadi bahkan dirinya tidak perlu menggunakan Dragon Authority untuk melakukannya. Melihat Dewi Ur yang menyewa tentara bayaran dan pembunuh yang berasal dari luar kuil, sepertinya dia mulai gelisah, jadi seharusnya dia mengirimkan seseorang yang jauh lebih kuat. Sano dan Hanre yang mengatakan ini sungguh menyakiti harga dirinya jika diharuskan untuk melawan orang-orang lemah, tapi Jungwoo mengatakan nanti mereka akan mendapatkan lawan yang kuat. Jungwoo mengatakan karena mereka sembarangan menyerap jiwa, mereka menjadi jauh lebih kuat, bahkan dirinya tidak sempat mengeluarkan pedangnya. Hanre yang menanyakan bagaimana cara Master bisa keluar dari kekangan Ur, apakah dia dapat memanipulasi mentalnya sendiri. Tidak peduli seberapa unik dan spesialnya Master, itu tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan dewa. Bahkan di dalam gelangnya pun, dirinya merasa seperti dimakan oleh kekuatan dewa yang tidak ada ujungnya. Hanre yang mengatakan jika Ur dapat menghancurkan mental seorang High F, tapi Master dengan mudahnya bisa lolos, kecuali masa lalu yang ditunjukkan Ur berbeda dengan apa yang dia ingat. Jungwoo mengatakan tidak ada petunjuk soal itu, karena dirinya selalu meragukan sesuatu, bahkan dengan masa lalunya sendiri. Jungwoo mengatakan jika mengingat masa lalunya, maka hanya akan membuat dirinya menumbuhkan rasa ketidakpercayaannya semakin meningkat saja. Namun tetap saja, dirinya tidak boleh menjadi seorang kakak yang memalukan bagi adiknya, jadi tidak mungkin hal seperti itu akan menghancurkannya. Setelah beberapa saat, Jungwoo tidak lagi dikejar oleh orang-orang kuil, karena mungkin mereka akan segera runtuh, karena tidak berhasil mengalahkannya dan malah mendapatkan kerugian. Jungwoo rasa jika insiden ini akan membuat kepercayaan pada ketiga kuil pasti akan jatuh karena martabat mereka hilang setelah gagal menangkapnya. Mungkin dirinya memang sudah menjadi musuh dari ketiga dewa tertua, tetapi berkat itu juga pasukan andetnya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
Awalnya Jungwoo hanya berniat untuk melemahkan Ur saja, tetapi siapa sangka dirinya juga akan sangat beruntung ketika mendapatkan kekuatan suci ini. Jiwa Hebur mengandung banyak sekali kekuatan milik Dewa Ur, bahkan kekuatannya hampir tidak terbatas, jadi dirinya harus menggunakannya dengan efisien. Karena kekuatan suci bertolak belakang dengan pasukan undeadnya, itu hanya akan menjadi racun bagi mereka. Bahkan, Evil Dragon dan Tweety juga mulai menunjukkan kecenderungan ke arah atribut evil daripada atribut suci. Oleh karena itu, yang paling efisien dan bisa menerima kekuatan suci ini adalah pedang Vigrid yang telah terkena kutukan. Jika pedang yang dikutuk oleh para pahlawan yang tidak terhitung jumlahnya disucikan menggunakan kekuatan Ur, bukankah itu akan mengubahnya menjadi bentuk aslinya? Belakangan ini juga, banyak kutukan yang telah terhapus di bawah pengaruh Aegis dan Holy Fire, tapi sumber kutukan Vigrid masih belum bisa menghilang. Jungwoo penasaran dengan bentuk sebenarnya dari pedang suci yang begitu ditambahkan oleh banyak pahlawan ini. Benar saja, kekuatan suci milik Ur dapat melakukan pemurnian dengan kecepatan tinggi dan mulai menunjukkan pelarut yang tersembunyi di balik kutukannya. Akan tetapi, tampaknya itu masih belum cukup untuk menghilangkan semua kutukannya dan membangkitkan semua kemampuannya yang tersembunyi. Dengan menggunakan buku harian dan juga pengetahuan naganya, Jungwoo dengan cepat melewati lantai 17-19 beserta dengan memonopoli semua pecahan tersembunyinya. Bukan hanya itu saja, Jungwoo juga memecahkan semua rekor yang ada di lantai tersebut dan itu pun dilakukan hanya dalam waktu sehari saja. Ketika sudah sampai di lantai 20, yang tidak lain adalah gerbang Vespinense Mountain, Jungwoo mengatakan kalau begitu mari kita periksa apakah sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Ketika masuk ke dalam Five Mountain, ujian pertama yang harus Jungwoo lewati adalah pemblokiran indera penglihatannya. Karena tidak bisa melihat, Jungwoo merasa ini begitu gelap seperti dirinya benar-benar buta dan rasanya tidak nyaman sekali. Akan tetapi karena dirinya sudah membangkitkan skill naganya, Jungwoo masih bisa melihat area di sekitarnya tanpa membuka matanya. Jungwoo berpikir bukankah ini terasa seperti terlalu gampang, tapi mungkin ini barulah awal dari ujian pertama di dalam Five Mountain. Jungwoo berpikir mungkin dirinya harus secepatnya untuk masuk ke dalam gunung selanjutnya dan merasakan kelima ujiannya itu bersamaan. Di sisi lain, beberapa player sedang kesulitan untuk menemukan jalan yang benar karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu seperti Jungwoo. Akan tetapi ketika mereka sedang ribut karena tidak bisa melihat, mereka sangat terkejut karena ada sesuatu yang cepat melewati mereka. Seseorang menanyakan siapa yang baru saja lewat, tapi mereka mengatakan mungkin itu hanyalah angin dan memangnya siapa yang bisa melewati mereka dengan mudah. Jungwoo tak menyangka jika mereka masih kesulitan untuk ujian pertamanya, meski mereka sudah mencapai lantai 20. Jungwoo rasa jika ini adalah akibat dari mereka yang hanya mengandalkan penglihatannya saja dan tidak mau berlatih dengan giat. Semakin dalam Jungwoo masuk ke dalam Five Mountain, beberapa indera lainnya juga mulai diblokir seperti pendengarannya. Five Pinance Mountain disebut sebagai gunung 5 elemen yang menguji para player tanpa henti sampai mereka bisa melewati kelima gunung. Gunung pertama akan memblokir penglihatan, gunung kedua memblokir pendengaran, gunung ketiga memblokir penciuman, gunung keempat memblokir pengecapan, dan gunung kelima memblokir indera peraba. Pada saat itu terjadi, yang tersisa hanyalah kesadaran diri. Oleh sebab itu banyak player yang tidak terbiasa dengan indera mereka yang terbatas. Tapi bagi para player yang melatih dirinya, ini adalah daerah kesempatan. Semakin tinggi daerah yang ditempati, tekanan dari Five Mountain akan semakin kuat. Dalam buku harian adiknya, anggota Artia juga kesulitan di lantai 20, bahkan sebagian besar dari mereka ingin menyerah. Akan tetapi, Jungwoo telah melatih dirinya sejak masih di lantai tutorial, sehingga untuk melewati lantai 20, seperti sedang bermain-main saja. Ditambah lagi, karena dia telah membangkitkan tubuh naganya, dia memiliki penglihatan yang jauh lebih baik ketika mengatasi situasi semacam ini. Oleh karena itu, Jungwoo tidak boleh membiarkan kesempatan berlatih di medan seperti ini begitu saja, jadi dirinya akan meningkatkan kesulitannya. Jungwoo kemudian menaruh semua artefak yang dia miliki ke dalam Internian dan kembali sebagai manusia normal seperti pertama kali dia memasuki menara. Karena Jungwoo juga menunda beberapa kemampuannya, alhasil sistem memperingatkan jika dia berada dalam ancaman besar dan harus segera membuka magic power-nya.
Jungwoo tentunya merasa ini seperti dibuang ke tempat terpencil sendirian tanpa adanya seorang pun. Bahkan dirinya baru pertama kali merasakan hal ini sejak memasuki menara. Jungwoo tentunya merasa ini mengingatkannya ketika dirinya kembali ke Afrika setelah dirinya menerima latihan dasar, jadi seharusnya dirinya mencoba ini sejak awal. Dalam situasi dirinya memiliki banyak musuh, ini adalah sesuatu yang sangat beresiko, tapi ini akan membantunya menjaga ketegangan. Meskipun ini adalah pertaruhan yang sangat besar, namun dirinya pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Jungwoo mengatakan ini baru yang namanya ujian menara, tidak akan menyenangkan jika dilakukan dengan mudah. Namun setelah beberapa saat, Jungwoo merasa ini benar-benar gila, padahal dirinya sudah sangat terbiasa, tapi sedikit saja dirinya melakukan kesalahan, dirinya pasti akan segera berakhir. Saat ini, indera peraba adalah indera terakhir yang bisa membantunya menemukan jalan, karena indera yang lainnya sudah diblokir. Anda sudah berapa lama waktu berlalu, atau apakah dirinya berada di jalan yang benar? Dirinya hanya bisa menggunakan indera terakhirnya untuk membaca jalan. Perlahan namun pasti, Jungwoo mulai terbiasa menggunakan indera perabanya, bahkan sekarang dia mulai meningkatkannya untuk merasakan lingkungan sekitarnya. Meskipun samar-samar, panjang gelombang yang dimiliki setiap objek mulai dirinya ketahui, baik itu makhluk hidup maupun bebatuan. Awalnya hanya ada perbedaan yang sangat tipis hingga dirinya tidak bisa membedakannya, tapi sekarang sedikit demi sedikit dirinya dapat membedakannya melalui panjang gelombang objek. Satu-satunya cara baginya saat ini adalah melakukan fokus menggunakan combat wheel miliknya, membatasi kesadarannya semaksimal mungkin sampai batasannya. Kemahiran combat wheel Jungwoo meningkat dengan sangat cepat, tapi itu juga membuat sistem memperingatkan jika ini adalah tindakan berbahaya. Akan tetapi setelah melewati semua itu, Jungwoo pada akhirnya telah mendapatkan sebuah skill baru yang bernama Soul Control. Jungwoo tak menyangka jika dirinya akan mendapatkan kontrol jiwa yang tidak lain adalah beban jiwa. Oleh karena itu, skill ini punya ruang lingkup yang tidak bisa terbaca oleh papan notifikasi atau penglihatan naga, dan dirinya bisa melihat sesuatu sampai yang paling dalam. Indera yang sangat berbeda dengan kelima indera biasa, maka dari itu kekuatan ini bisa ditingkatkan secara artifisial atau berkembang sesuai dengan pemiliknya. Jungwoo rasa jika tidak heran jika para ranker seperti Summer Queen dan juga Martial King suka dengan kondisi lingkungan di lantai 20 sebagai medan mereka untuk berlatih. Jika dirinya bisa mengetahui seberapa lemahnya dirinya, maka mungkin dirinya juga bisa mengetahui sifat dasar lawan dengan cepat nantinya. Kalau saja dirinya bisa menggunakan kemampuan ini sesuka hatinya, maka mungkin dirinya bisa menemukan titik terang tentang pedang Yin. Waktu itu, Martial King memberitahu jika pedang Yin adalah pedang yang selalu diinginkan oleh suku mereka sejak lama, dan jarang ada yang mengetahui soal pedang itu. Nayu menanyakan apakah dia tahu asal-usul dari suku mereka, dan Jungwoo mengatakan dirinya hanya tahu kalau mereka adalah suku yang bermigrasi dari Soho ketika menaranya dibuka. Nayu mengatakan itu benar, tapi sialnya ada satu hal yang selama ribuan tahun ini tidak bisa mereka peroleh sampai sekarang. Nayu mengatakan itu adalah pedang Yin dan pedang Yan dari tempat asal mereka, sebuah pedang kuno dengan kearifan awal mula, dan dengan pedang itu mereka bisa memperoleh dan menyatukan kedua jurus. Seho Gemchon adalah salah satu dari Trinity Wonder, ketiga orang yang membuka menara. Tentu saja dirinya menginginkan jurus bela diri yang dimiliki olehnya, tapi dirinya bahkan tidak berani menyentuhnya sampai sekarang. Namun untungnya, pedang yang bisa diwarisi oleh Edora yang memiliki skill intuisi, namun belum ada satupun orang yang bisa mendapatkan pedang Yin. Oleh karena itu, dirinya ingin agar Chen mencoba untuk mewarisi pedang Yin, jadi coba saja kalau dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam buku itu. Nayu mengatakan anggap saja ini sebagai PR terakhir dari gurunya, jadi kerjakanlah dengan baik sembari dia menaiki menara. Jungwoo berpikir awalnya dirinya mengira sudah menemukan titik terangnya, tapi meskipun dirinya sudah membacanya berulang kali, masih banyak kalimat yang tidak dirinya mengerti. Saat awal mula, raksasa bangun dan memecah belah semuanya. Yang naik ke atas menjadi cahaya menerangi bawah, Yin turun ke bawah menyatukan dan menopang bumi dengan kokoh, dan kekokohan itu membentuk bumi saat ini, menumbuhkan bunga dan buah-buahan. Namun ketika memikirkan itu, Sanon tiba-tiba muncul sembari mengatakan apakah dia sudah mempelajari indera keenamnya, padahal dirinya ingin mengajarinya.
Jungwoo menanyakan apanya yang indera keenam, dan Sanon mengatakan bukankah dirinya sudah bilang jika itu adalah salah satu cara untuk melihat gerakan muslihat. Jungwoo mengatakan tentu saja dirinya ingat, tapi dirinya tidak tahu jika yang dimaksud barusan itu adalah skill kontrol jiwanya. Sanon menanyakan apa maksudnya barusan, dan Jungwoo mengatakan bukankah dia bilang soal merasakan gelombang objek tadi adalah kontrol jiwa. Jungwoo mengatakan dirinya masih belum terbiasa menggunakannya, tapi berkat kontrol jiwa, indera yang baru jadinya terbuka. Jungwoo mengatakan dirinya tidak tahu jika itu adalah indera keenam, tapi itu ternyata sangat bermanfaat. Sanon dan Han Reong mengatakan bagaimana itu mungkin, dan Jungwoo menanyakan kenapa mereka gugup begitu, apakah ada yang salah dengannya. Han Reong mengatakan karena indera keenam menggunakan insting dan alam bawah sadarnya, itu adalah pintu menuju kekuatan roh. Akan tetapi sepertinya apa yang dilakukan oleh Master itu kebalikannya, dan Sanon mengatakan makanya dirinya merasa ini sungguh tidak masuk akal. Han Reong memberitahu jika kontrol jiwa adalah beban roh yang bertumbuh sesuai dengan level kontrolnya, dan kekuatan roh adalah kekuatan yang berasal dari sana. Semakin kuat kekuatan roh, maka level mana juga akan semakin meningkat, tapi karena kekuatan roh berada di dalam alam bawah sadarnya, biasanya dia tertidur di dalam diri seseorang. Singkatnya, jika dia bisa mengontrol kelima inderanya dengan baik, maka dia juga bisa mendapatkan kemampuan mengontrol alam bawah sadarnya juga. Akan tetapi, mencapai alam bawah sadar 80% sangatlah sulit untuk dilakukan, dan kalau salah digunakan bisa merusak jiwanya atau bahkan peluang untuk kembali. Jungwoo menanyakan bukankah dirinya masih belum membuka pintunya, jadi bagaimana dirinya bisa menggunakan kontrol jiwanya. Sanon mengatakan itu bukan sesuatu yang gampang dilakukan, jadi tidak masuk akal kalau seseorang bisa menggunakan kontrol jiwa tanpa membuka alam bawah sadarnya. Sanon menanyakan kalau Master ingin masuk ke sebuah gedung tinggi, dia akan masuk lewat mana, dan Jungwoo mengatakan tentu saja lewat pintu depan. Sanon mengatakan itu adalah jawaban yang pasti, tapi yang Master lakukan tidak seperti masuk lewat pintu depan ataupun pintu samping. Sanon mengatakan yang dilakukan Master seperti orang yang melompat ke lantai paling tinggi dan langsung turun ke lantai 1. Jungwoo menanyakan apakah itu bisa dilakukan, dan Sanon mengatakan itulah kenapa dirinya merasa jika dia sangat aneh, tapi Jungwoo mengatakan dirinya belum bisa menggunakan kekuatan roh. Sanon mengatakan kalau Master bisa melakukan itu, berarti dia adalah orang terhebat yang pernah ada, dan sejauh ini hanya mereka yang mencapai lantai 77 yang bisa melakukannya. Han Reong mengatakan high ranker saja belum tentu bisa menggunakan kekuatan roh, bahkan Swarga dan juga Summer Queen cuma bisa menggunakan sebagian saja. Han Reong mengatakan hanya makhluk sempurna yang bisa menggunakan kekuatan roh dengan bebas, dengan kata lain mereka adalah makhluk yang telah menanggalkan tubuhnya. Sanon mengatakan masih terlalu awal bagi Master untuk bisa menggunakan kekuatan jiwa, karena itu bisa saja menghancurkan tubuh Master kalau salah langkah. Jungwoo mengatakan dirinya tahu itu, dan ini memang berbeda dengan mana yang bisa ditanamkan kapanpun seperti mana stream. Han Reong mengatakan bisa merasakan kontrol jiwa saja sudah sangat luar biasa, soalnya itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Sanon mengatakan untuk sekarang coba pikirkan soal meningkatkan kontrol jiwanya dan mengekspansi indera keenamnya. Sanon mengatakan indera keenam juga bagian dari indera agar tidak hanya menetap di dalam alam bawah sadarnya, buat dia keluar dari alam bawah sadarnya dan mencapai bagian luar. Sanon mengatakan nanti pasti akan ada saat di mana dia melepaskan kekuatan rohnya keluar, makanya dia harus mengekspansi indera keenamnya untuk jadi jalan keluarnya kekuatan roh. Jungwoo berpikir selama ini dirinya selalu maju mengikuti apa yang dituliskan oleh adiknya dan menemukan bagian-bagian tersembunyi tanpa kesulitan. Akan tetapi sekarang dirinya telah membuka jalan untuk kekuatannya sendiri, jadi sepertinya akan lebih seru jika dirinya mulai melatih dirinya lagi.